Allah benar-benar telah mempersiapkan Ramadan ini agar seorang muslim melakukannya dengan senang, tanpa banyak gangguan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, yang biasanya dia begitu hebatnya menggoda manusia, gerak-gerik dia di Ramadan terbatas. Ditambah lagi ada yang menyeru, ada panggilan-panggilan yang mungkin kita tidak mendengar dengan telinga kita, tapi kita merasakan dengan hati kita yang mengatakan, ya baghiyal khair, wahai orang yang ingin kebaikan, akbil, ayo, kamu kemana gitu loh. Ini dipersiapkan. Seperti tatkala ada pembukaan mall baru, lalu dikatakan di sana akan ada diskon besar-besaran, kemudian ada banyak hadiah dan bonus buat yang datang ke sana. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang-orang? Mereka akan berbondong-bondong ke tempat itu. Dikatakan akbil, ayo. Wa ya baghiyash syarr aqsir. Yang ingin berbuat jahat, ayo tahan kok. Dan di Ramadan ada vonis bebas dari api neraka. Allah memberikan pengampunan. Dan ada lagi satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ternyata Allah benar-benar tidak ingin menyusahkan yang sakit, yang safar, yang gak mampu puasa, yang kok gak usah puasa. Yang sakit dan safar ntar diganti. Tapi yang udah tua, memang kondisi fisiknya tidak memungkinkan, kau bayar fidyah aja. Taib, hari-hari itu bulannya bulan apa? Akan kita lanjutkan di ayat 185. Nah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumh. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Barakallahu fiik. Allah katakan bahwa puasa ini agar kau menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di akhir ayat 185 Allah katakan walitukmilul iddah. Yang sebelumnya Allah mengatakan yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maka aturannya dipermudah. Yang nggak mampu ya udah berbuka. Kalau dia dalam kondisi sakit atau musafir. Kemudian kata Allah,
walitukmilul iddah. Agar bulan Ramadan itu kalian sempurnakan. Karena masih ada kaum muslimin yang puasa hanya karena gembira. Ikut-ikutan. Orang-orang pada puasa, dia puasa. Dia sibuk berbuka, dia sibuk sahur. Tapi tidak bertahan lama. Allah mengatakan, walitukmilul iddah. Sempurnakan bilangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Maka disyariatkan di akhir Ramadan untuk bertakbir. Lalu kata Allah, wal'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Bicara peran ibu dalam menghidupkan suasana Ramadan ini, maka tidak diragukan lagi. Seorang ibu memiliki peran yang sangat besar, bahkan dia pemain inti, dan dia kapten boleh jadi. Perannya besar, kenapa? Karena ibu adalah pendidik. Bukan pendidik. Ibu itu madrasah. Ibu itu sekolahan. Ibu itu sumber kasih sayang. Bagaimana tatkala tidak ada ibu di dalam rumah? Suasana akan penuh ketegangan. Oh, cuma ada bapak. Walaupun kita tahu anak-anak yatim kalau nggak ada bapaknya. Tapi kalau tidak ada ibunya tidak dikatakan yatim. Ibu ini sumber kasih sayang, sumber cinta, kelembutan. Dan semua itu melahirkan banyak tanggung jawab dan kewajiban terhadap keluarga. Yang kadangkala di bulan Ramadan ada emak-emak yang mengeluh karena dia merasa ana nggak punya waktu Ustaz untuk menghatamkan Al-Quran. Ana nggak punya waktu untuk beristighfar di waktu sahur dan berdoa. Ana nggak punya waktu untuk qiyamul lail. Kenapa? Karena ana punya kesibukan. Di saat mereka makan atau di saat mereka tidur, aku harus mempersiapkan sahur mereka. Di saat mau menjelang waktu maghrib, mereka sibuk baca Quran atau mereka sibuk berdoa, ana mempersiapkan berbuka. Belum lagi ketika dia punya anak bayi, anak kecil ya, suaminya berangkat, bisa tarawih nyaman, sedangkan dia harus ribut sama anak-anaknya. Dan keadaan tadi sering menimbulkan kesedihan mendalam dan kekhawatiran. Jangan-jangan Ramadan berlalu tanpa dirinya mendapatkan bagian dari ibadah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Maka kita perlu menjelaskan peran ibu dalam menghidupkan suasana Ramadan, dan kita perlu memotivasi ibu juga agar mereka tidak berkecil hati. Karena dulu juga ada wanita-wanita yang bertanya kepada Nabi SAW ya, bagaimana mereka ngurusin anak-anak. Sang suami berangkat jihad, berperang. Mereka mendapatkan keutamaan yang besar. Terus bagi perempuan apa? Dia akan dapat sesuai dengan kelelahan dia, sesuai dengan perjuangan dia. Tapi semua dimulai dari niat. Dari awal nih sekarang, engkau harus memiliki perencanaan. Apa yang hendak engkau lakukan? Apa target yang hendak engkau capai? Buat dirimu, buat suamimu, buat anak-anakmu. Niat ini akan mendatangkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di surat At-Taubah ayat 46? Nah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Barakallahu fiik. Ini ayat berbincang tentang orang-orang munafikin yang omon-omon doang. Tapi mereka kalau ngomong menakjubkan dan mempesona. Mereka tidak berangkat jihad. Kecuali yang dekat-dekat mungkin. Kalaupun berangkat, mereka hanya akan menjadi ulat. Ini orang-orang yang tidak berangkat jihad, akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW setelah pulang dari peperangan. Mereka meminta maaf. Mereka mengatakan karena ada urusan ini, urusan itu, sehingga mereka tidak bisa berangkat berjihad. Artinya mereka punya alasan. Tapi ternyata Allah dustakan pengakuan mereka, pernyataan mereka. Mereka dari awal memang tidak mau berangkat. Bukan mereka tidak bisa berangkat, tapi mereka tidak mau berangkat. Bukan mereka tidak mampu berangkat untuk berjihad, tapi mereka tidak mau. Dan ada perbedaan yang sangat jelas sekali antara tidak mau dan tidak mampu. Tidak mampu dia mau, tapi tidak punya kemampuan. Tidak mau dia mampu, tapi dia tidak mau berangkat. Maka Allah katakan dari awal, kalau mereka benar aradul khuruj, mereka mau untuk berangkat, maka mereka akan menjalani alur yang harus dijalani. Persiapan. Kau mau berangkat jihad, ayo persiapan. Mana persiapanmu? Baju besimu, pedang kau asah, tombak kau persiapkan, anak panah dan busur engkau perbaiki kalau perlu diperbaiki. Kudanya dikasih makan. Kemudian berlatih. Itu tandanya engkau mau. Tapi kata Allah enggak. Mereka tidak mempersiapkan. Bohong mereka. Maka dikatakan Allah enggak suka dengan keberangkatan mereka akhirnya. Karena mereka ngomong doang. Akhirnya Allah bikin mereka tidak semangat untuk berangkat. Dan dikatakan udah kalian enggak usah berangkat. Kalian tinggallah bersama orang-orang yang tinggal. Begitu pula dengan Ramadan ini. Kalau benar-benar ibu-ibu, para wanita yang memiliki peran inti tadi ingin meraih pahala yang besar, maka dia akan mempersiapkan dia. Rubba amalin saghir tu'adzimhun niyah. Berapa banyak amalan kecil yang menjadi besar karena niat pelakunya. Bayangin ya, ibu nih mempersiapkan berbuka. Niatnya, aku ingin membantu suamiku agar dia kuat nantinya sholat malam. Ketika dia mempersiapkan sahur, dia sudah niatkan dari awal, aku ingin membantu suamiku agar dia kuat untuk bekerja dengan kondisi dia berpuasa. Dan anak-anakku, aku niat bagaimana mereka bisa sahur dengan enak dan nyaman, sehingga mereka bisa puasa sampai maghrib, dan agar Allah ridho sama aku. Ini niat-niat yang perlu ditanamkan di diri ibu. Dia dapat pahalanya orang banyak. Dapat pahala suaminya yang puasa, insya Allah dapat bagian dia. Dapat pahala atau bagian pahala dari anak-anaknya yang dia bangunkan untuk puasa. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain untuk berbuat baik, itu seperti orang yang berbuat. Ini cuma nunjukin. Ini ibu nggak nunjukin.
Dia mempersiapkan, dibangunin, suaminya dibangunin, anaknya dibangunin. Ada yang anaknya sambil merem-merem disuapin sama dia. Terus dia kasih minuman, dia kasih vitamin. Semua yang dilakukan ini, kalau niatnya lillahi ta'ala, dia akan dapat pahala lebih banyak daripada pahala yang lainnya. Kalau di rumah ada 5 orang, dia mempersiapkan sahur. Dia mempersiapkan berbuka. Yang memberi buka orang puasa, itu dapat pahala seperti orang yang puasa. Tapi gimana nih ibu-ibu bisa menghadirkan di diri niat tadi? Rubba amalin saghir. Betapa banyak amalan yang kecil yang jadi besar gara-gara niat pelakunya. Tapi sebaliknya, warubba amalin kabirin tusaghiruhun niat. Berapa banyak amalan yang besar tapi jadi remeh gara-gara salah niat. Ahibati fillah, maka jangan pernah meremehkan apapun yang harus engkau kerjakan. Karena orang itu semua punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Fal imamu ra'in, pemimpin itu imam. Imam itu ya presiden kayak umpamanya. Pemerintah itu pemimpin. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Presiden akan bertanggung jawab. Kalau di Indonesia, dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi rakyatnya. Ada 280 juta. Dia akan ditanya tentang 250 juta. Berat, iya. Gubernur lebih sedikit, tapi tetap banyak. Bupati wali kota lebih sedikit, tapi tetap banyak. Dan semua akan dimintain pertanggungjawaban. Kemudian disebutkan warrajul, seorang laki-laki, seorang suami, pemimpin di keluarganya, dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal mar'atu, ini perempuan. Perempuan itu dia adalah pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal khadimu, nih pembantu nih, di Ramadan pun ART itu dapat menjadikan bulan Ramadan bulan menghasilkan banyak pahala. Niat yang penting. Niat bagaimana tatkala dia mempersiapkan berbuka. Kan ada di rumah yang ada pembantunya. Yang masak bukan istri. Yang masak bukan ibu. Tapi pembantu. Bagaimana pembantunya dapat pahala? Oh, dia dapat gaji kan? Naam. Itu urusan dunia. Tapi dia bisa meniatkan untuk akhirat dia. Ketika dia masak untuk berbuka. Kadangkala dia bangun terlebih dahulu sebelum majikannya bangun. Untuk sahur. Maka ketika niatnya berkhidmat. Menjalankan tugasnya. Karena dia akan dimintain pertanggungjawaban. Ingat. Tidak ada yang sia-sia. Bagi siapapun yang berbuat baik. Kalau niatnya benar. Dan tidak salah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Kahfi ayat 30? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Tuh, gak ada yang sia-sia aja. Gak ada cerita yang hilang dari catatan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat yang senantiasa mendampingi, malaikat-malaikat mulia, mereka mencatat, tahu apa yang kau kerjakan. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang tentunya dari satu rumah ke rumah lainnya nggak sama.
Ada yang anaknya 1, ada yang anaknya 2, ada yang anaknya 3, ada yang anaknya berkebutuhan khusus. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Ada yang pekerjaannya lebih berat daripada yang lainnya. Nggak sama. Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Innalaki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki." Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala sesuai dengan tingkat keletihan dan pengorbananmu dan nafkah yang kau keluarkan. Maka bagaimana sekarang? Setelah kita mendengar hal itu, apa rencana ibu-ibu nih? Yang mereka mungkin ingin Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Maka persiapkan rumah mulai saat ini. Ketika kita bicara Ramadan, maka engkau harus persiapkan. Dengan apa mempersiapkannya? Baik mempersiapkan rumah. Dari sisi tata letak. Loh, apa urusannya Ustaz? Banyak orang kan Ramadan, mau masuk Ramadan ngecat rumahnya, ya, bersih-bersih rumahnya. Nah, kita perlu, umpamanya ada tempat-tempat yang hendak dijadikan musola. Nanti sholat tarawihnya di sini. Nanti ngajinya di sini. Dibuat suasana memang yang anak-anak itu akhirnya nyaman. Dan bapaknya juga nyaman. Ada seorang ibu yang tatkala masuk bulan Ramadan, TV-nya dibalik. Kata dia udah gak ada TV. Cukuplah 11 bulan, kata ibunya. Kita fokus nih. Kemudian perencanaan waktu dan ngatur waktu. Dimulailah dari sekarang. Apa yang mau dikerjakan di waktu jam sekian sampai jam sekian. Oh, aku mau masak. Silakan. Jadi ada perencanaan yang buat dirinya sebagai ibu rumah tangga. Ada perencanaan buat anak-anaknya. Dia sebagai madrasah buat anak-anaknya. Sehingga pengaturan waktu ini perlu ditulis kadang-kala. Kenapa perlu ditulis? Agar dapat melakukan evaluasi. Kita tahu di perusahaan, di lembaga, itu ada namanya program kerja. Sehingga program kerja itu dilakukan melalui analisis SWOT. Dia akan lihat kekuatannya ada di mana, kelemahannya di mana, kesempatannya ada di mana, peluangnya ada di mana, tantangannya apa atau ancamannya apa. Jadi ketika dia membuat sebuah perencanaan, itu bukan hanya hayalan, tapi dia tahu, oh jam sekian kayaknya nggak bisa buat ngaji, karena anak-anak baru pulang sekolah. Atau sang ibu mengatakan, aku mau hatam Quran. Ini kalau bicara perencanaan secara umum ya. Pokoknya dia punya perencanaan, aku mau hatam Quran. Taib, berapa kali? 3 kali. Di breakdown nih. Seperti apa gitu loh. Kemudian anak-anaknya juga dikasih arahan. Engkau mau hatam berapa kali di bulan Ramadan ini? Kadang-kadang kita perlu diskusi sama mereka. Kemudian kita perlu menata ulang urusan-urusan sosial. Sebagian ulama itu ketika masuk bulan Ramadan, dia fokus dengan dirinya untuk diperbaiki. Mobil nih, kalau biasa digunakan untuk kemana-mana umpamanya. Kadang-kala, oh sana butuh. Oke, mobil dikirim ke sana. Tapi kalau mobil ini tidak diservis secara berkala, maka mobil ini gak akan bisa menyampaikan tugasnya. Rusak di tengah jalan. Nah, kita nih, tubuh kita ini perlu diservis. Dan servis tahunannya itu Ramadan.
Oleh karena itu kalau kita lihat di 10 hari terakhir Nabi SAW malah ketika tersisa 10 hari, beliau lebih fokus dengan dirinya. Beliau tidak berangkat untuk ziarah, menyambung silaturahim dengan pergi tempat kerabatnya. Beliau tidak mengantarkan jenazah, tidak membesuk orang sakit. Beliau fokus dengan dirinya. Jadi kita perlu fokus dengan diri kita. Makanya kalau punya rencana-rencana yang sosial, mau buka bersama, mau sahur bersama. Karena kita lihat di masyarakat, mereka malah di bulan Ramadan ini sibuk dengan sosial, acara barengan ya, acara yang bersama-sama yang membuat waktu mereka habis. Nanti waktunya ada. Yang harus bekerja ya sudah, mau gimana lagi. Makanya tadi kita perlu melakukan analisis SWOT supaya kita ketika membuat perencanaan itu matang gitu. Tapi ada waktu-waktu kosong sudah, yang waktu-waktu kurang bermanfaat, umpamanya untuk melakukan aktivitas, gunakan untuk bertasbih, gunakan untuk berzikir, memperbanyak istighfar. Bukan pegang handphone. Karena kita tahu ada orang-orang ketika nunggu, ketika nggak ngapa-ngapain, seakan-akan waktu itu istirahat, malah dia gunakan untuk pegang handphone. Yang akhirnya dia nggak istirahat. Karena kita tahu ketika orang pegang handphone, bisa 1 jam dia pegang tanpa dia berhenti. Tapi tatkala dia diam saja, maka dia akan istirahat. Atau dia akan berzikir, atau dia akan berdoa. Itu berkaitan dengan perencanaan dan persiapan. Adapun berkaitan dengan tugas mendidik anak-anak nih, ibu-ibu ya mau tidak mau harus turun sebagai madrasah tadi. Dia mendidik anak-anaknya dengan cara mengenalkan kepada anak-anak tentang hakikat puasa dan tujuan puasa itu apa. Kan tahun lalu udah tahu anak-anak. Manusia itu pelupa. Jadi ibu-ibu mau tidak mau harus belajar lagi tentang fikih puasa. Dengan itu dia bisa menyampaikan kepada anak-anaknya. Kalau ada bapaknya, bapaknya diminta untuk menyampaikan. Terus bagaimana mengarahkan anak-anak untuk memperbanyak amal kebajikan di bulan Ramadan ini. Contohnya bersedekah, berbagi. Kan biasanya anak-anak tahu di sore hari ya, emaknya masak ini itu, ajarin anak-anak kita untuk berbagi. Nah, kirim ke masjid buat berbuka di masjid. Nah, ini kirim ke tetangga. Ini kan sosial yang tidak makan waktu lama. Ajarin anak-anak itu. Kemudian ya anak-anak dididik juga untuk bertanggung jawab di rumah. Jangan semua dilakukan oleh ibu, apalagi punya anak-anak yang gadis ya, anak-anak yang sudah bisa membantu. Tolong anak-anak urusan rumah pun mereka diminta untuk membantu. Karena ada sebagian orang, sebagian pendidik yang berpikir anak di pesantren itu fokus belajar. Jadi jangan dia dibebani dengan bersih-bersih untuk nyuci bajunya, nyetrika bajunya, apalagi berkebun. Anak-anak tuh sedang belajar. Dan belajar itu bukan hanya di bangku kelas. Belajar itu bukan hanya di masjid. Anak-anak ketika bersih-bersih, anak-anak ketika mencuci, bahkan anak-anak ketika memasak, dia sedang belajar. Tapi nanti waktu untuk menghafalnya berkurang. Waktu untuk ininya berkurang. Murojaahnya berkurang. Sebenarnya enggak. Coba diperhatikan. Anak-anak tuh ngapain aja sih? Dia punya waktu 24 jam. Lalu perhatikan. Anak-anak tuh butuh istirahat. Memasak itu pun berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Dia enjoy, dia nyaman. Barusan habis murojaah, habis hafal. Dengan dia menyapu, bersih-bersih. Dia sedang belajar hidup.
Maka di sini orang tua tumbuhkan tanggung jawab di diri anak-anaknya dengan membantulah urusan rumah. Mereka suruh membantu. Jadi bukan hanya yang berkaitan dengan suruh sholat, suruh ngafalin Quran, dia juga perlu untuk membantu. Ada pun berkaitan dengan itu tadi, berkaitan dengan mendidik anak-anak ya, agar mereka juga membantu urusan rumah. Bagaimana dengan ibadah? Jadi ibadah ini ada yang ibadah sendiri di Ramadan, ada yang ibadah bersama. Maka usahakan bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk menguatkan ibadah yang personal dan ibadah yang berjamaah. Salah satunya tarawih umpamanya. Ya udah, tarawih di masjid atau di rumah boleh. Tapi di rumah mungkin berjamaah. Anak-anak juga lebih bisa diperhatikan. Mungkin kalau di masjid, anak-anak pada main ini itu, orang tuanya akhirnya nggak bisa sholat yang khusyuk dan tidak bisa juga mendidik anak-anak. Tapi kalau di rumah mungkin ini kan tadi ada khilaf di antara para ulama mana yang lebih utama, karena itu sholat sunnah ya. Tapi yang jelas berjamaah dianjurkan untuk sholat tarawih ini menurut pendapat yang lebih kuat. Baca Quran, tadarus umpamanya, anak-anak diajak baca bareng-bareng. Karena kalau sendirian mungkin dia nggak semangat, tapi kalau dia bareng-bareng artinya tadarus ya, satu membaca yang lainnya menyimak. Kemudian perlu adanya pengawasan kepada anak-anak, memonitor kegiatan anak-anak. Jadi ketika kita sudah membuat perencanaan, kita memberikan arahan, kita memberikan bimbingan kepada mereka, jangan dilepas. Udah, anak sudah kasih tahu kok anak-anak. Orang tua punya tugas untuk melakukan follow up dan terus memberikan arahan. Makanya perusahaan-perusahaan itu kita lihat tetap ada supervisor umpamanya yang tiap hari memonitor, yang pagi hari disemangatin anak-anaknya. Oh, hari ini bagaimana? Kadang-kadang lihat ya di perusahaan itu bagian cleaning service atau bagian tertentu itu dikumpulin dulu, dikasih arahan ya. Yuk, bismillah, berangkat. Itu juga memotivasi anak-anak agar hari itu menjadi hari yang lebih baik daripada kemarin umpamanya. Kemudian berkaitan dengan akhlak tentunya penting ya, karena memang puasa ini membantu orang untuk mengontrol emosinya. Anak-anak juga seperti itu. Ada anak-anak yang belum bisa puasa umpamanya, diajarin puasa walaupun tidak full, tapi anak-anak yang bisa puasa ya kita motivasi dia. Yang terkadang memotivasi itu jangan dengan iming-iming dunia saja, karena yang terpenting adalah akhirat sebenarnya. Kalau kita mau kasih hadiah, tafadhol, tapi tetap motivasi utamanya adalah mencari keridhaan Allah Azza wa Jal, mencari surga Allah Jalla Jalaluhu ya. Kemudian ya buat para ummahat ya, engkau sedang berjuang, engkau sedang berkorban, maka jadikan semua kerjaan rumah itu ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalaupun engkau tidak bisa hatam Quran seperti suamimu, mungkin suami bisa 3 kali, engkau hanya bisa sekali. Tapi semoga engkau dapat bagian, karena engkau yang mempersiapkan kondisi di rumah untuk suami supaya dia nyaman baca Quran, tidak diganggu sama anak-anak. Dan engkau mengkondisikan anak-anak untuk membaca Al-Quran, engkau dapat bagian lagi dari anak-anak yang baca Quran. Jadi ingat, engkau perlu menumbuhkan di dirimu perasaan tadi. Aku sudah menjalankan tugasku sebagai seorang ibu. Semakin engkau capek, semakin engkau lelah, di sini engkau harus juga sadar bahwa pahalamu sesuai dengan kelelahan dan pengorbananmu. Artinya kalau engkau nggak capek, engkau nggak letih, sebagaimana kita lihat ada orang yang puasa hanya 10 jam. Ada orang yang puasa 12 jam. Ada orang yang puasa di musim dingin. Ada orang yang puasa di musim panas yang panjang sekali siangnya. Maka pahalamu akan lebih. Orang yang hamil berpuasa dengan orang yang tidak hamil berpuasa, pahalanya berbeda.
Loh kok bisa Ustaz? Tadi hadisnya. Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pahalamu sesuai dengan keletihanmu dan pengorbanan secara nafkah yang keluarga. Nggak sama. Yang muda, yang sehat, yang kuat dengan yang sudah sakit-sakitan tapi tetap dia berusaha untuk puasa berbeda. Gimana? Kau masih nggak mau semangat ya? Kemudian jadilah teladan buat anak-anak. Ramadan nggak ada lagi teriak-teriak lah, nggak lagi marah-marah. Membangunkan anak capek untuk sholat, capek untuk sahur, capek. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, suruh keluargamu sholat dan kau sabar menyuruh mereka. Ingat tadi dengan pahala yang akan didapatkan. Maka tolong jadilah suri tauladan yang baik buat anak-anak. Jadi anak-anak itu memandang bapak sama ibunya adalah pahlawan buat dia. Adalah jagoannya. Kalau orang tua masih sibuk dengan handphonenya, lalu anak dikatakan jangan pegang handphone. Gimana kok? Tapi kalau orang tua sibuk dengan Qur'annya, sibuk berdoa, sibuk berzikir, anak-anak selalu melihat orang tuanya dalam kondisi yang menyenangkan, duduk sama anaknya membaca Al-Quran. Atau sebelum berbuka, anak-anaknya diarahkan untuk berdoa. Anak-anak lihat bapaknya berdoa, ibunya berdoa. Kira-kira anak-anak apa yang akan dilakukan? Aku juga mau minta, aku akan berdoa. Ketika melihat orang tuanya berbagi, maka akan tumbuh di dirinya, aku juga akan berbagi. Nanti ketika masuk Lailatul Qadar, 10 hari terakhir, dilihat orang tuanya iktikaf. Bagaimana Nabi SAW iktikaf dan beliau membangunkan keluarganya. Beliau fokus memperbaiki diri, padahal Allah sudah menyucikan beliau. Jadi oleh karena itu jadilah teladan. Karena mendidik dengan omongan, suruh ini, suruh itu berat. Tapi ketika kau jadi contoh, insya Allah kau akan lebih baik. Tadi ketika berbuka, makannya gak banyak-banyak. Oh lihat bapaknya gak banyak-banyak makan. Ibunya gak banyak-banyak. Anak akan tidak banyak-banyak. Terus nantilah habis sholat lah. Yang penting kita sholatnya. Kemudian tatkala sahur juga seperti itu. Kemudian ahibati fillah, perlu ridha. Perlu ridha dan menerima kondisimu. Karena setiap rumah ujiannya berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban di luar batas kemampuan manusia. Jadi ketika engkau dapat ujian itu, ya udah, jangan melihat kepada yang di atasmu. Lihatlah kepada yang lebih susah hidupnya daripada dirimu. Jadi peran ibu dalam menghidupkan suasana Ramadan ini sangat besar sekali. Jangan di 10 hari terakhir sibuk masak, sibuk urusan makanan, ini itu. Kita punya waktu nih. Ibu-ibu yang mau beli pakaian baru buat anak-anaknya, yang berbelanja macam-macam nih, belanja sekarang. Belum masuk Ramadan. Sampaikan kepada anaknya, nak, bajumu udah selesai. Ini baju barumu. Ini jilbabmu yang baru. Ini kuenya umpama yang akan dimakan. Rencana makan apa di hari Lebaran. Karena orang itu memikirkan perut dan yang dibawa perutnya kadangkala. Maka bagaimana kita mempersiapkan? Sebelum masuk Ramadan semua sudah siap. Ramadan panen. Berlomba-lomba mendapatkan pahala. Dan kau sebagai seorang ibu, ambillah pahala yang paling banyak. Walaupun mungkin sholatmu gak bisa seperti yang lainnya. Ibu-ibu juga datang bulan, gak bisa sholat, gak bisa ini dan itu. Tapi maksimalkan waktu. Agar kau mendapatkan pahala dari orang-orang yang engkau beritahu, yang engkau servis, yang engkau berbuat baik kepada mereka. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Ana kembalikan ke teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam. Barakallahu fiik. Mau pertanyaan Ustaz, kalau kita dalam keadaan umroh waktu Ramadan Ustaz,
apakah kita itu boleh minum obat yang memberhentikan haid Nah, waktu-waktu Ramadan? ini untuk Jazakallah. umrohnya apa untuk puasanya? Untuk puasanya juga dengan umroh karena kita dalam keadaan umroh di bulan Ramadan. Siap, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Berkaitan dengan sebuah takdir untuk para wanita yang sudah Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi 50 tahun sebelumnya, 50.000 tahun sebelumnya, di mana wanita datang bulan, laki-laki tidak. Dan Allah Azza wa Jalla tatkala menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki, itu maslahatnya buat wanita itu sendiri. Dia akan merasakan sakit. Dia merasakan gak enak perutnya. Terkadang meriang. Subhanallah, dalam kondisi seperti itu, Allah tidak wajibkan dia sholat. Dan tidak diwajibkan juga berpuasa. Ketika dia sudah suci, dia mengganti puasa dan tidak mengganti sholat. Ini salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla, dan semua syariat Allah adalah rahmat. Terus bagaimana apabila wanita ini ingin puasanya full? Berbeda dengan umroh. Kenapa dikatakan berbeda dengan umroh? Kalau umroh itu atau haji, itu kondisi urgen. Karena dia punya waktu umroh hanya 9 hari. Dikhawatirkan dia datang bulan, maka dia mengkonsumsi itu obat. Ditahan obatnya sebentar. Setelah itu dilepas. Karena memang termasuk syarat sahnya tawaf itu harus dalam kondisi suci. Sedangkan kalau untuk puasa, ada gantinya. Memang perempuan seperti itu tuh. Puasanya nggak lengkap 1 bulan. Tapi dia nanti ganti di hari-hari lainnya. Apakah boleh ketika dia puasa, dia ingin puasa sempurna? Para ulama menyebutkan boleh-boleh saja. Asalkan tidak membahayakan dirinya. Karena biasanya yang bertentangan dengan hal yang natural, dia menolak gitu loh, untuk datang bulan. Padahal seharusnya dia datang bulan. Kalau ternyata itu membahayakan dirinya, maka jangan. Kalau tidak membahayakan dirinya, tafadhol. Karena untuk Ramadan itu nggak darurat, tapi untuk umroh darurat. Untuk Ramadan nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau untuk umroh, dia nggak punya pilihan. Dia punya visa, dia harus berangkat tanggal sekian, dia pulang tanggal sekian. Dan dia nggak bisa balik ke sana karena butuh biaya besar lagi kalau dia balik tanpa menyelesaikan ibadah umrohnya. Tapi kalau Ramadan, enggak. Memang engkau bisa ganti puasa yang kau tinggalkan. Engkau punya waktu 11 bulan untuk menggantikannya. Namun tadi yang jelas, untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak buat para wanita yang sedang datang bulan, yang mungkin bagi dia, kok gimana sih, kok kurang. Melihat orang puasa, aku nggak puasa. Banyak pahala yang bisa engkau dapatkan. Seperti yang tadi udah kita bahas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Barakallahu fikum. Nah. Dia harus berangkat tanggal sekian dia pulang. Dan dia Sekarang. Ini udah nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Nah. Oh, langsung tanya aja. Pertanyaan saya, persiapan yang sebagus-bagusnya untuk meraih Lailatul Qadar, di samping kita fokus 10 hari terakhir Ramadan, dan ciri-cirinya yang kita dapat pada diri sendiri itu apa saja, Ustadz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fi, Ustadz. Barakallahu fiik. Ya.
Subhanallah jamaah. Kita nih, kalau faham dengan hakikat dunia, maka kita tidak akan mensia-siakan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dunia dan isinya ini seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan, ya. Ke lautan. Bukan ke gelas, ya, ke lautan. Lihat nih, ana melihat hanya ada 1 tetes. Lautan itu akhirat, jemaah. Namun ternyata banyak manusia dilalaikan dengan yang 1 tetes tadi. Untuk yang 1 tetes dia akan persiapan berbulan-bulan, bertahun-tahun kadangkala dia, untuk mendapatkan 1 tetes yang dibagi 8 miliar manusia tadi. Tapi untuk yang samudra, yang akhirat itu, kita nggak persiapan apa-apa. Kemarin persiapan menyambut tahun baru. Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Persiapan untuk pernikahan. Berapa bulan sebelumnya dipersiapin. Tanggalnya, dia mau cuti, dia mau ini, itu. Dia mempersiapkan diri. Tapi untuk 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kita biasa-biasa. Jadi kalau bicara persiapannya apa? Niat yang pertama. Engkau benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Iya. Oke, langkah selanjutnya. Bersihkan hati dari segala penyakit hati dan dari dosa-dosa yang mengotori hati. Kita ini kadangkala tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu gara-gara hati kita kondisinya lemah. Karena banyak dosa. Seperti seorang yang bertanya kepada Hasan al-Basri, kenapa aku gak bisa sholat malam? Padahal aku sudah persiapan. Nih, dia niat. Persiapan. Apa persiapannya? Bukti dia benar-benar mau sholat malam, dia persiapkan air wudhunya. Karena di masa lalu, gak seperti masa sekarang, tinggal buka keran, dia ambil wudhu. Dulu persiapkan airnya, mungkin sejadahnya dipersiapkan. Kemudian dia tidur, tidak terlalu malam. Ini persiapan. Tahu-tahu bangunnya adzan subuh. Kenapa orang lain bisa, aku nggak bisa? Hasan Basri mengatakan, qayyadatka dhunubuka. Engkau dirantai sama dosa-dosamu. Jadi yang perlu dilakukan persiapan setelah niat itu adalah membersihkan hati. Tempat Allah lihat tuh hati kita. Yang kalau ada dosa akan menjadi noktah hitam. Perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Setelah engkau istighfar, mohon ampun dan bertobat kepada Allah SWT, kuatkan hatimu dengan membaca banyak-banyak zikir. Dalam sebuah hadis disebutkan, man ajiza an mukabadatil lail atau an yukabidal lail, barang siapa yang lemah, yang dia nggak mampu untuk sholat malam, wa bakhila an yunfiqal mal, dan dia juga sulit untuk berbagi, wajabuna an yujahidal adu, dan dia juga pengecut untuk perang melawan musuh, maka falyukthir min dzikrillah, hendaklah dia memperbanyak zikir. Dan di antara zikir yang diajarkan Nabi SAW adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Perbanyak itu. Perbanyak istighfar, perbanyak baca itu. Dan engkau akan merasakan kondisi kita seperti apa. Kadangkala orang-orang kalau lagi lemes ya, dia infus apa? Vitamin C atau doping. Iya. Tapi kalau yang lemah itu bukan tubuh kita, tapi hati kita, maka dopingnya berbeda. Dopingnya yang kalau bicara makanannya tadi adalah
Dia dengan beristighfar, bertobat, kemudian dopingnya itulah memperbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kebaikan melahirkan kebaikan. Ketaatan melahirkan ketaatan. Maka mulai saat ini, perbanyak ketaatan kepada Allah SWT. Salat malam, mulai. Jangan nunggu malam Ramadan baru engkau salat malam. Salat malam itu disyariatkan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun disyariatkan salat malam. Maka kita mulai. Yang biasa salat malamnya umpamanya 7 rakaat atau 5 rakaat, udah jadikan 11. Yang bacaannya pendek, tambahin bacaannya. Aku nggak hafal Quran. Oke, engkau bisa sholat dengan memegang Al-Quranul Azim. Ini persiapan. Kemudian ya ketaatan, semua ketaatan lah. Sodako apa. Ketika masuk 10 hari terakhir, baca Quran jangan lupa. Karena baca Quran itu termasuk juga yang menguatkan hati. Ketika masuk 10 hari terakhir, ya kondisi orang beda-beda. Tapi ada kondisi ideal. Kondisi ideal ya itikaf. Nabi SAW itikaf selama 10 hari. Istri-istri Nabi itikaf juga selama 10 hari. Bahkan di tahun terakhir beliau berpuasa, beliau itikaf 20 hari. Bukan 10 hari. Maka hendaklah kalau bisa itikaf. Itikafnya ya mulai malam 21. Sebelum matahari terbenam kita udah ke masjid. Baru keluar nanti ketika matahari terbenam malam Idul Fitri. Full. Yang mampu seperti itu. Yang tidak mampu ya udah. Iktikafnya setiap malam. Karena bicara malam ganjil itu dihitung dari terakhir. Jadi kalau dihitung dari awal malam ganjil kan malam 21. Malam 23. Malam 24, 25, 27, 29. Tapi ternyata Nabi SAW pernah mengatakan, kalian bangunlah di malam hari itu, di 9 hari yang tersisa. 9 malam yang tersisa. Kalau bicara 9 malam yang tersisa, dan bulannya itu 30 hari, maka 9 malam yang tersisa itu malam 22. Bukan malam 21. Karena 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Jadi 9 malam yang tersisa itu ternyata malam 22. Kalau jumlah Ramadannya 30 hari. Tapi kalau jumlah Ramadannya 29, ya 9 malam yang tersisa malam 21. Terus seperti itu. Jadi usahakan kita yang nggak bisa itikaf full, itikaf tiap malam. Bagaimana dengan emak-emak? Ya sudah, engkau rencanakan di rumahmu. Walaupun itikaf, jumhur ulama berpendapat di masjid. Namun ada pendapat dari Abu Hanifah buat wanita, karena memang mereka lebih diutamakan di rumah, boleh dia di rumah. Di rumah, dia matahari terbenam, dia sudah masuk ke tempat itikafnya, dia berbuka di sana, udah mulai dia beribadah. Jadi malam Lailatul Qadar ini ada di 10 hari terakhir. Kalau engkau tiap malam beribadah bersungguh-sungguh, mesti dapat insya Allah. Karena kalau dikasih pilihan nih. Nih ada amplop 10. Di salah satu amplop itu ada duit $10.000 Australia. Kalau dia random, ana ambil ini. Boleh jadi dapat, boleh jadi enggak. Resikonya enggak dapat besar. Karena dia 10, aku ambil 1. Tapi kalau di setiap malam, dia nih 10 amplop diambil semuanya. Dapat tuh dia. Maka usahakan seperti itu. Kalaupun ciri-cirinya, ya malam hari itu dikatakan malam yang tenang ya. Karena malaikat turun jamaah ke langit dunia dan jumlah mereka seperti butiran pasir yang ada di muka bumi ini. Jadi banyak sekali mereka turun. Sehingga malam itu
Malam yang sangat tenang, damai ya. Tidak ada yang mengatakan tidak dingin, tidak panas. Ini sesuai dengan kondisi di setiap negeri ya. Karena dari satu negeri ke negeri lain berbeda. Jadi dari 10 hari itu yang jelas malam itu berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Lebih tenang, lebih nyaman. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada riwayat yang mengatakan juga ketika matahari terbit tidak menyengat. Karena ketika matahari terbit itu malaikat sedang proses naik ke atas dan malaikat tercipta dari cahaya. Sehingga cahaya ketika bertemu dengan cahaya, artinya cahaya matahari melewati cahaya malaikat-malaikat yang sedang naik ke atas sehingga tidak menyengat panasnya pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barakna. Nah, dari Brisbane Ustaz. Ya, mungkin pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan sebelumnya Ustadz, namun kami lupa dan semoga pertanyaan ini juga bermanfaat bagi jamaah yang lain. Jika di masjid lokal, sholat witirnya dilakukan seperti sholat maghrib, apa yang sebaiknya dilakukan oleh jamaah agar tetap mendapatkan pahala sholat semalam suntuk bersama imam? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan sholat witir. Yang mungkin kita terbiasa dengan 2, 1, atau 3 langsung. Kemudian kita bermakmum dengan imam yang sholat witirnya seperti sholat maghrib. Wallahu a'lam bishawab ya. Karena kita ikut imam, insya Allah nggak masalah. Karena memang dalam madhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya sholat witir itu boleh seperti sholat maghrib. Sedangkan kita menjadi makmum. Walaupun kita berpendapat bahwasanya itu tidak boleh umpamanya atau tidak disyariatkan. Tapi karena kita menjadi makmum, sebagaimana tatkala kita sholat subuh, imamnya kunut dan kita berpendapat kunut itu tidak sunnah umpamanya. Tapi karena kita jadi makmum, maka kita pun ikut mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu ditetapkan untuk diikuti. Selama pendapat yang dianut oleh imam itu masih ada ruang untuk diterima, maka insya Allah menurut ana wallahu a'lam ya, ikutlah imam. Semoga dengan cara seperti itu kita dapat pahala sholat bersama imam semalam suntuk. Tapi kalau kita dapat umpamanya di tempat lain, ya ahlan wa sahlan. Atau kita umpamanya ana nggak akan witir sebenarnya. Ana witirnya nanti malam. Maka ketika dia imamnya salam, maka dia nambah 1 rakaat. Sehingga dia bukan sholat witir bersama imam, dia sedang sholat genap 4. Karena sholat yang 4 rakaat ini boleh dengan 2 tasyahud, boleh dengan 1 kali tasyahud. Jadi insya Allah itu salah satu solusinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Ahibati fillah, yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah itu ingin kemudahan buat kalian. Allah tidak ingin kesusahan buat kalian. Tapi bagaimana dengan kondisi yang tadi disebutkan? Di sini pentingnya orang tua untuk memulai puasa sunnah dengan anak-anaknya di bulan Sya'ban. Karena di sini bisa berlatih. Perempuan-perempuan yang hamil juga, perempuan-perempuan yang menyusui, jadikan bulan Sya'ban ini bulan untuk berlatih. Karena dia umpamanya nggak mampu, dia niatnya puasa sunnah. Orang puasa sunnah itu ya dia bebas kapan dia mau berbuka. Huwa amiru nafsi. Jadi ketika orang nih hamil umpamanya, dia berpuasa. Dia sahurnya yang dibenerin, ini itu. Kemudian jam 9 pagi udah gak kuat, lemes, makan. Tapi besok latihan lagi. Berarti mungkin makan sahurnya harus lebih, ini itu. Hari kedua mungkin sampai jam 12. Alhamdulillah. Nanti hari ketiga sampai jam 2. Terus sampai jam 4. Terus bisa sampai maghrib. Ingat, Allah bisa karena biasa.
Makanya kenapa orang-orang kafir ketika melihat umat Islam nggak makan, nggak minum, dia tanya, kalian nggak mati gitu? Ternyata bisa sebenarnya. Tapi kita tidak terbiasa. Maka ini kesempatan buat orang-orang tadi yang sedang hamil, sedang menyusui umpamanya, juga tadi anak-anak, dilatih, ayo puasa. Nanti nggak kuat nggak apa-apa berbuka. Oke, dia tahu. Tapi dia sudah niat berpuasa. Dia sahur. Dan dia sudah tahu kata orang tuanya, kalau dia nggak kuat, dia boleh. Maka dia senang. Ternyata dia kuat. Dia mampu sampai zuhur. Udah alhamdulillah. Besok puasa lagi. Ternyata besok dia sampai jam 1. Seperti itu. Namun kalau nanti anak-anak ternyata memang mereka kepayahan. Tetap ya, bukan dia nggak puasa. Dia niat. Dia niat berpuasa. Dia sahur dengan sebenar-benarnya. Kemudian dikondisikan bagaimana dia bisa mampu untuk berpuasa. Nanti umpamanya ternyata dia waktu asar dia sudah dehidrasi dan akan berbahaya buat dirinya, dia berbuka. Karena dia sakit. Karena dia tidak mampu. Besok dia puasa lagi. Jadi jangan karena hari itu nggak mampu, oh aku berarti nggak mampu, besok nggak puasa. Enggak, kau wajib puasa. Karena kau nggak tahu dengan hari esok kau mampu atau tidak. Tapi tetap tadi niat berpuasa. Ketika dia nggak mampu, maka dia berbuka. Banyak tukang-tukang bangunan atau pekerja-pekerja keras yang bekerja di bawah terik matahari. Ketika anak tegur, kenapa nggak puasa, Pak? Dia mengatakan, nggak kuat, Ustaz. Sahur, enggak. Oh, berarti Bapak nggak niat puasa. Ketika niat puasa, engkau akan sahur. Engkau akan sahur, kerjanya mungkin dia akan pakai payung atau apa supaya dia tidak dehidrasi. Ada usaha. Nah, dengan usaha itu, ya Allah tahu kita sedang berusaha. Jadi kalau nanti akhirnya nggak mampu, ya udah berbuka. Karena dia tidak mampu. Bukan tidak mau. Hada wallahu a'lam bissawab. Jadi, membaca Al-Quran dengan sistem tadarus. Afwan, Ana boleh bertanya dengan yang bertanya tadi. Dia membacanya bergiliran, yang lainnya menyimak. Seperti itu. Iya, Ustadz. Iya. Nah, karena kita ngelihat ada orang-orang yang sistem baca Qur'annya itu mereka baca Qur'an. Engkau baca halaman sekian sampai halaman sekian. Engkau baca halaman sekian sampai sekian. Kemudian dihitung dapat 2 juz. Besok dibagi lagi seperti itu. Mereka mengira kalau mereka hatam. Enggak ada yang hatam. Karena memang bacanya itu enggak 30 juz akhirnya nantinya. Namun kalau tadi sistemnya dia itu menyimak, dan insya Allah orang yang menyimak akan mendapatkan pahala seperti yang membaca, walaupun sesuai dengan keletihan yang didapat ya. Beda yang membaca dengan yang menyimak. Insya Allah nggak ada masalah. Ini bicara tadarus dan diniatkan juga untuk memperbaiki bacaan. Jadi kalau tadi dikatakan ada mentornya, di mana mentornya ini akan memperbaiki bacaannya. Ketika salah, jadi bukan sekedar baca cepat-cepatan, tapi usahakan memang baca juga tujuannya memperbaiki bacaannya, kemudian hatam sehingga dia menyimak bacaan saudaranya yang salah. Oh, ternyata bacaan itu salah. Mentornya memberikan penjelasan. Karena di beberapa masjid Anda lihat tadarusnya itu nggak sehat ya. Maksudnya nggak sehat, ini baca Quran yang lainnya ngobrol. Berarti dia nggak nyimak gitu. Akhirnya ngopi ini cuma satu yang baca. Ketika bacaannya salah ya, kadang-kadang kita dengar di luar masjid tuh nggak ada yang memperbaiki. Maka hendaklah orang itu berusaha untuk mendekati sunnah. Jadi bacanya ada yang baca dan ada yang mendengarkan. Yang mendengarkan pun usahakan teliti sehingga dia dapat memperbaiki. Tapi kalau tadi disebutkan ada mentornya, ngerasa bagus ya untuk memperbaiki bacaan mereka. Mana yang lebih utama, baca bareng-bareng atau baca sendiri? Baca bareng-bareng dapatnya banyak, baca sendiri dapatnya sedikit. Kalau bicara dapat banyak dan sedikit ini, nanti akan bicara tentang kualitas dan kuantitas. Kalau engkau dapat sedikit tapi kualitasnya bagus, engkau bacanya nggak keras-keras, nggak maksudnya nggak cepat-cepat, kemudian engkau juga membaca dengan artinya, maka insya Allah akan lebih utama. Kalau baca bersama-sama, ternyata baca bareng-bareng tuh Zat,
Dapat banyaknya karena kita semangat. Orang kalau sholat tarawih sendirian di rumah, ya Allah, mau dapat 11 itu lama. Tapi di masjid dia dapat tuh. Maka orang hendaklah memperhatikan kualitas ibadah itu sendiri sebelum memperhatikan yang namanya kuantitasnya. Karena kualitas ibadah itu sendiri lebih diutamakan daripada berbicara tentang kuantitas tapi kurang berkualitas. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, tatkala kita bicara mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, ini pertanyaan menarik sekali. Jadi ada sunnah-sunnah Nabi SAW yang seharusnya kita membaca semuanya. Nanti baca yang ini, nanti baca yang ini, nanti baca yang ini. Di antara semua istighfar, Nabi SAW menyebutkan Sayyidul istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu Sayyidul istighfar yang paling utama. Itu dianjurkan baca pagi dan petang, sekali-sekali. Tapi mau dibaca di waktu lain boleh. Tapi untuk yang memperbanyak istighfar, Nabi SAW pernah membaca sekali duduk. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu yang dibaca Nabi SAW. Kemudian kalau kita mau baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kita baca itu juga. Atau kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Beda ya, ketika kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih, ini cuma pendek sekali. Pendek, jadi orang bisa lebih banyak bacanya daripada dia membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Waktunya lebih banyak. Waktunya lebih banyak sehingga dia akan lebih letih. Sama-sama 100, dia baca astaghfirullah 100, dengan baca astaghfirullah wa atubu ilaih 100, dengan membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, tentunya berbeda. Tapi tadi usahakan kita mengamalkan semuanya. Sekali lagi kita baca ini, baca itu, kemudian baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga mengandung unsur memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Atau doanya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau dikeluarkan dari surga Allah Azza, ketika beliau berbuat dosa ya, beliau makan dari buah yang terlarang itu, beliau mengatakan Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga mohon dibaca. Jadi ketika baca ini. Soalnya kadang-kala kita baca satu macam, itu akhirnya kurang ada penghayatan, hanya lewat di lisan. Padahal kita membaca istighfar dalam rangka memohon ampun, meminta sesuatu kepada Allah, yang Allah tidak mengabulkan doa kalau bersumber dari hati yang lalai. Terus yang diajarkan kepada Abu Bakar umpamanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu juga. Jadi usahakan kalau bicara mana yang lebih utama, tadi Sayyidul istighfar sudah disampaikan. Tapi kalau untuk doa yang dibaca berulang kali, tentunya kalau panjang mungkin akan berat, sehingga kita sulit untuk mendapatkan 100 kali. Tapi kalau yang Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu mudah insyaallah. Hadza wallahu a'lam. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau bicara bagaimana menghadapi tantangan, tadi udah dibahas. Perlu ada perencanaan yang matang. Ibu-ibu harus jadi contoh, jadi teladan. Maka duduk sama anaknya. Apa yang mau dikerjakan di bulan Ramadan ini? Apa target-targetnya? Anak-anak tetap mau pegang handphone. Oke, umpamanya. Karena memang sulit untuk mencarikan kegiatan pengganti. Jam berapa dia pegang gadget? Dan apa yang akan dia tonton? HP umpamanya jam sekian dikumpulin semua. Ya udah, engkau sudah selesai tugasmu atau selesai hakmu untuk nonton umpamanya selama 1 jam, udah selesai. Diambil. Kemudian dikasih kegiatan lain. Perlu kegiatan yang menjadi pengganti anak-anak tidak sibuk dengan gadgetnya. Dan subhanallah ya, barat pun, kita tidak bicara umat Islam. Gadget ini di barat pun jadi penyakit.
Bagaimana anak-anak kemudian kehilangan aktivitas sosialnya. Di beberapa daerah itu diadakan penelitian ya, percobaan. Anak-anak itu di beberapa keluarga, mereka tidak boleh pegang handphone selama 2 pekan. Memang awal hari ya, marah ini, hari kedua, hari ketiga mulai dia cari kegiatan yang bermanfaat buat mereka. Akhirnya mereka mulai ngobrol, mereka baca buku, mereka diskusi gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya dulu kita lakukan. Dengan adanya gadget ini, itu hilang. Dulu suami istri kalau berduaan ngapain? Ya ngobrol. Sekarang semua sibuk dengan handphonenya. Dulu tetangga sama tetangga kalau lagi kumpul ngapain? Ngobrol, cerita sana, cerita sini ya. Seperti itu. Kadang-kadang ngerumpi, ghibah umpamanya. Dosa tapi itu. Artinya kegiatan itu dulu pernah dilakukan. Bagaimana kita menghadirkan kegiatan-kegiatan dulu sebelum adanya gadget. Dan gadget, orang tua harus berani mengontrolnya. Dan untuk kebaikan anaknya. Tapi tadi anak-anak perlu diajak. Ada yang nyampaikan ya, connection before correction ya. Bagaimana kita menyambung koneksi dulu sama anak kita. Setelah itu baru kita melakukan koreksi. Jangan lagi orang tua sibuk marah-marahin anaknya, teriak-teriak sama anaknya. Kayaknya ada kondisi yang memang mereka udah gak bisa dilakukan seperti itu. Kalau memang bermanfaat ya silahkan, tapi buktinya enggak. Anak-anak malah tidak menghargai orang tua yang nantinya dengan cara seperti itu. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebih. Ustaz, satu lagi Ustaz. Siap. Please, satu aja Ustaz. Nah, Silakan respon. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fiik. jemaah, kalau bagaimana kita menjaga keikhlasan kita. Berapapun uang yang diberikan kepada kita, itu sejatinya hina. Maksudnya hina, dia sesuatu yang remeh sekali. Maka para guru Al-Quran jangan sampai menjadikan itu tujuan untuk menjaga keikhlasannya. Dia ambil duit itu sebagai gaji umpamanya yang diberikan kepada dia. Dia ambil untuk biaya hidup dia. Tapi bukan jadikan itu tujuan. Yang menjadi tujuan dia, bagaimana aku mengajarkan Al-Quran kepada orang ini. Dengan setiap huruf yang aku ajarkan, aku akan mendapatkan balasan. Bagaimana tatkala anak ini nanti mengajarkan kepada anaknya, aku akan terus mendapatkan pahala. Jadi pikirkan yang tidak ada batasannya, pahala yang Allah berikan kelak di akhirat. Jadi untuk bicara uang, untuk bicara pemberian, jangan itu dijadikan tujuan. Anak ingat cerita salah seorang ustadz ya. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya yang dikirim untuk berdakwah. Kalian berdakwah, kalian akan mendapatkan amplop, kalian akan mendapatkan uang ya. Yang bahasanya transportasi kayak biaya apa ini itu. Lalu beliau memberikan contoh. Kalian itu seperti orang yang sedang menanam padi. Mau tidak mau, dia akan mencangkul. Capek dia. Tapi ingat tujuan dia menanam padi. Ketika dia mencangkul, tahu-tahu dia dapat ikan lele. Tahu-tahu dia dapat belut umpamanya. Nggak apa-apa, belut itu engkau ambil. Ikan lele engkau ambil. Tapi jangan sampai engkau sibuk mencari ikan lele dan belut. Engkau lupa dengan tujuan utamamu adalah menanam padi. Tujuan kita. Tujuan kita hidup itu beribadah kepada Allah SWT. Semua akan kita tinggal. Maka jadikan keridhaan Allah yang menjadi target paling besar. Berdoalah meminta kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan sampai dunia itu menjadi ambisi kita yang paling besar. Tujuan akhir dari ilmu yang kita miliki. Maka itu yang perlu ditumbuhkan di diri kita. Jangan sampai yang remeh yang bakal kita tinggal itu jadi tujuan kita. Tetap tujuan kita akhirat. Engkau dapat sesuatu dari dunia seperti para mujahidin ketika mereka berperang, mereka dapat harta rampasan perang.
Dan itu tidak masalah. Asalkan tetap niatnya mereka adalah menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Jazakallah khair. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi